Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Bibaja Mangalus Dani dari absen 23 kelas 10J. Akan membacakan salah satu kisah Nabi, yaitu kisah Nabi Musa. Kisah berawal dari Fir'aun yang saat itu menjadi raja. Ia bermimpi bahwa ia melihat api yang berasal dari Baitul Maqdis yang kemudian akan membakar seluruh Mesir. Setelah bangun dari tidurnya, Fir'aun pun mengumpulkan beberapa tukang sihir dan meminta mereka untuk menceritakan apa maksud dari mimpi itu. Mereka pun bercerita bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki yang akan menghancurkan Mesir, dan bayi ini juga berasal dari Bani Israel. Sejak saat itu, Fir'aun pun memerintahkan pasukannya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir di Bani Israel tanpa terkecuali. Setelah itu, lahirlah Nabi Musa yang juga berasal dari kalangan Bani Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mikael Aban Sugama dari absen 16 kelas 10J. Di sini saya akan melanjutkan kisah tentang Nabi Musa. Setelah Nabi Musa lahir, ibunya gelisah karena mendengar perintah Firaun. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akhirnya memberikan ibunya Nabi Musa sebuah ilham untuk menghanyutkan Musa ke sungai. Muara sungai tempat Musa dihanyutkan ternyata sampai di istana Raja Firaun. Setelah itu, Musa pun ditemukan oleh istri Firaun. Musa pun menjadi anak angkat Firaun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Cira Alisa dari kelas 10J, nomor absen 10. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Musa. Setelah mendapat wahyu pertamanya, Nabi Musa pun bertemu dengan Firaun. Lalu dia menyatakan bahwa ia adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajak Firaun untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Firaun menolak dan menyuruh para tukang sihir untuk melemparkan ular kepada Nabi Musa. Lalu Allah pun mewahyukan Nabi Musa untuk melempar tongkatnya, yang akhirnya berubah menjadi ular besar dan memakan semua ular-ular yang dilemparkan oleh para tukang sihir. Fir'aun pun marah dan menyuruh pasukannya untuk menyerang Nabi Musa. Pada saat itu, Nabi Musa mendapatkan wahyu lain, yaitu untuk mengeluarkan tangan dari sakunya. Pada saat Nabi Musa mengeluarkan tangannya, terlihat cahaya yang sangat mengkilap dan menyilaukan bagi Fir'aun dan pasukannya. Namun, Fir'aun masih belum percaya dan menentang kepercayaan Nabi Musa bahwa dia adalah utusan Allah. Fir'aun pun semakin marah ketika mendengar Nabi Musa menyebarkan dakwahnya ke penduduk yang ada di kota Mesir. Lalu, Fir'aun menyuruh pasukannya untuk membunuh Nabi Musa dan para pengikutnya. Mendengar hal itu, Nabi Musa dan para pengikutnya melarikan diri ke Laut Merah. Halo semuanya, nama aku Trisha Reina dari absen 32. Sesampainya di Laut Merah, Nabi Musa diberi wahyu untuk memukul tongkatnya. Kemudian laut pun terbelah menjadi dua secara otomatis, dan Nabi Musa memiliki jalan untuk menyeberangi lautan. Setelah Nabi Musa berada di seberang lautan, pasukan Firaun masih berada di tengah lautan. Allah pun memerintahkannya kembali untuk memukulkan tongkatnya lagi ke Laut Merah. Jadi, laut kembali menjadi satu dan seluruh pasukan beserta Firaun tenggelam di laut tersebut. Ketika Firaun ingin mengucapkan kalimat syahadat, air sudah sampai di dalam tenggorokannya, sehingga dia tidak bisa bernafas dan akhirnya tewas. Dalam beberapa hari sesudahnya, tubuh Fir'aun ditemukan masih utuh dan tidak membusuk, yang menjadi bukti peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala.